Nah, balik lagi ke ibunya Nikita ya. Jadi apapun yang dilakukan Loli ya ujung-ujungnya orang tahu siapa ibunya dia gitu kan, dan takut juga gitu sama si Nikita. Jadi waktu kemarin tuh aku udah tahu tentang si siapa, si Loli apa, loncat dari lantai berapa, lantai 2 atau 3 ya di rumahnya, kabur. Tahu tentang waktu dia ke Dipolatif minta perlindungan, tahu gitu ya. Tentang rambutnya di apa dipotong, tahu, karena aku punya orang dalam juga gitu loh. Tapi kan kalian nggak mungkin nggak percaya sama aku kan, jadi kalian harus diomongin sama orangnya langsung baru ngeh gitu ya. Secara nggak langsung dia membongkar aibnya sendiri, aib anaknya sendiri gitu ya, aib dianya sendiri. Karena ini terjadi gitu loh guys, ini bukan settingan ya. Orang-orang bilang ini settingan kan gak sih cok, buat apa nge-up beritanya itu. Enggak, this is real guys. Dan dibilang sedih ya itu urusan mereka ya, tapi ini anak perlu bimbingan ya, perlu kedewasaan juga. Kalau dibilang berontak ya, semua orang pasti mencari jati dirinya sendiri. Kalau misalnya ditahan-tahan atau gimana ya pasti mereka bakal berontak gitu loh ya. Si Loli ini di umur 16 tuh pengen bebas gitu. Jadi gue nggak nyalahin si Nikita juga, gue nggak nyalahin si Loli juga. Kita lihat dari dua sisi ya kan, bahwa si Loli ini nggak punya figur-figur lainnya, nggak punya om, nggak punya tante gitu kan. Kalau kalian lihat gitu ya, si Lintang juga udah nggak di sana gitu. Siapa tantenya? Ibu Peri, si Fitri aja sekarang nggak komen tentang si Loli gitu ya. Mana yang katanya apa ibu angkat bayarin sekarang. Kalau misalnya kalian lihat, ada nggak Fitri ikut campurnya tentang ini? Nggak ada kan, dia cuci tangan gitu loh. Tapi ya dibilang karma ya karma sih, karena sekarang nih kita merasakan apa yang Ibu Mami Rita rasakan ya nggak sih, secara nggak langsung ya kan. Seolah-olah nih si Loli ini anak durhaka kan, dibayarin sekolah ke London 2 miliar gitu kan, apa udah besar gitu ya, yang ngebesarin si Nikita sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang si Loli speak up gitu kan, pengen 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 apa, berdiri di atas kakinya sendiri gitu kan, dan ngebongkar aib-aibnya si Nikita gitu, ngebantuin si Anthony Dedola kan. Sakit nggak sih? Sebenarnya sakit ya. Kalau misalnya musuh-musuhnya Nikita yang speak up, mungkin dia nggak peduli. Yang speak up ini anaknya sendiri gitu loh guys. Itu lebih lebih menyakitkan ya buat dia. Ya spinningnya sini kita ini minta support pembantunya, teman-temannya ya, polisi segala macam, untuk membuat cerita bahwa si Loli ini badung, si Loli ini nggak bisa itu. Ya namanya umur lagi segitu mah ya guys, emang lagi bandel-bandelnya sih. Kita nggak bisa memenangkan Loli juga gitu kan ya, lagi bandel-bandelnya. Dan orang yang dia bisa lihat secara langsung jadi figurnya ya ibunya sendiri aja yang bisa jadi contoh gitu ya. Lucunya dia membandingkan dirinya dia sama Lonte gitu ya, sama Lontong kan. Dia bilang gitu, tadi baru lihat gue liat story-nya kan, dia punya bintang tamu Lonte, mantan katanya. Terus anaknya pengen sekolah di pesantren. Bukan masalah Lontenya sih sebenarnya. Kalau Lonte mah cari duitnya gitu ya, tapi pribadiannya dia bipolar nggak sih ibu ini gitu kan. Secara nggak langsung dia meng-up status dia gitu, bahwa oh ya gue menanggungkan membayari anak
anak apa, mantan anak lonte biar jadi pahalanya jadi hilang nggak sih? Bilangin gitu, oh gue bayarin tuh anak mantan lonte biar biar bisa sekolah. Aku nggak nyalahin mantan lontenya, tapi aku lihat storynya dia gitu ya, dia meng-up bahwa dia membantu seorang anak, mengcompare ceritanya tentang sama dia gitu. Jadi seolah-olah nggak apa-apa deh apa ibunya lonte tapi anaknya jangan jadi lonte gitu kan. Gue jadi mikir, jadi dia mengiyahkan dia lonte, jadi compare apple to apple kan. Jadi dia mengkomparkan, dia punya apa guest star tentang apa nih, kita apa sih, lupa gue namanya, show-nya itu yang sama Dokter Oki tentang lonte-lonte kan. Dia bilang mantan lonte, berarti dia mengakui dia mantan lonte juga dong secara nggak langsung ya. Soalnya yang dia compare ini kan mantan lonte, anaknya pengen ke apa, pesantren gitu kan. Nah si Loli juga dulunya di pesantren, makanya dia bilang harusnya si Loli itu menjadi orang yang bisa hafal Al-Quran segala macem gitu kan. Berkomentar ini serem-serem sedep sih, pasti ntar gue diserang deh. Gue aja orang yang nggak dekat sama Nikita diancam dibunuh, apalagi anaknya gitu. Jadi gue percaya sih anaknya disuruh mati, disuruh apa, bunuh diri, diancam-ancam. Gue percaya karena itu yang dilakukan ke orang-orang itulah, walaupun cuma verbal aja ya, tapi mental, kena mental. Kalau gue sih nggak kena mental, gue juga di Amerika gitu kan ya. Tapi sampai netizen nanyain, yok Coco itu mau ditembak sama Nikita. Gue udah bilang beratus kali nggak pernah gue ditembak atau diancam sama Nikita gitu ya. Sama siapapun gue nggak pernah ditodong sama siapapun gitu kan. Terus anaknya sekarang membongkar aib ibunya sendiri buat kebebasannya dia. Ya secara nggak langsung ini karmanya dia gitu. Apa yang si Nikita lakukan kepada orang-orang yang jahat, ini yang dia tuai sekarang gitu kan. Dia pernah jahat sama banyak orang segala macem, makanya kita speak up gitu. Dia kalau ngebully orang lain bisa, tapi ngebully anaknya sendiri lebih apa ya, lebih kena gitu ya itunya apa, pembalasannya. Karena yang dia harapin kan anaknya, terus anaknya sekarang kayak udah nggak, satu dia udah nggak mau pulang lagi ke Indonesia, kedua ini udah dibatas bahwa ya mungkin satu saat nanti mereka bakal baikan ya guys, nggak tahu. Cuman kalian bisa lihat lah segokil apa gitu mereka ngebuka-buka aib satu yang lainnya. Bukannya mereka silent gitu ya, apa menutupi, tapi membongkar-bongkar. Jadi tektokan gitu. Satu bilang, iya aku tuh kabur tuh karena nggak dikasih makan, dikunci segala macam, makanya aku sampai lompat. Yang satu bilangnya apa, kabur gara-gara laki katanya, apa sampai lakinya di penjara segala macam, si Loli dijahit segala macam. Jadi netizen tuh bingung mana yang apa, mana yang benar. Ya whatever it is lah ya, itu urusan mereka sih. Cuman aku kasih opinion aja bahwa ya ini udah waktunya. Loli udah waktu yang tepat juga sih sebenarnya. Dia udah di Amerika, udah di UK, lagi SMA, dapat support dari mantan lakinya si Nikita juga, Anthony. Katanya Anthony mau apa, bayarin sekolahnya dia segala macam kan. Nggak harus di private school juga sih sebenarnya ya, bisa di public school, murah dan bisa gratis. Dia bisa minta perlindungan anak sih, antara di UK atau di Indonesia ya.
Karena kekerasan dalam rumah tangga itu bisa bentuk apapun ya, nggak seharus fisik ya guys, mental, psikis juga bisa. Kenapa aku tahu ini? Karena ya adalah ya orang terdekat aku melaporkan KDRT dan kena pasalnya, itu bisa dipenjara loh, nggak main-main loh ya. Dan orang bisa lihat ngebuktinya langsung, bukannya katanya ya. Jadi hati-hati sayang. Ini komentar aku aja sih ya, kalau kalian dengerin oke, kalau nggak dengerin ya nggak apa-apa. Cuman apa yang aku experience ya ini sama. Sini kita tuh pasti selalu repeat gitu, ngebungkam musuhnya, mengancam musuhnya, terus membuat fitnah gitu. Itu repetitif gitu. Dia tidak mengakui bahwa dia salah, dia tidak mengakui, gak mau damai juga. Jadi kayak yang habit gitu, bad habit buat dia. Dia nggak lihat siapa itu, mau musuhnya, mau keluarganya, mau anaknya, same shit gitu. Dia nggak, si Nikita itu nggak own it bahwa ada perbuatan dia yang salah untuk bisa sampai ke sejauh ini gitu, sampai anaknya memberontak ini. Dan gue juga nggak membenarkan Loli, karena dia masih umur 16 tahun gitu loh guys ya, perlu bimbingan. Dan dia sampai ngehubungin tantenya Aiko ya, dia bilangnya apa, dari papahnya itu wow sih katanya. Ya semoga ada jalan untuk si Loli untuk apa, bisa independen gitu ya, nggak harus tergantung sama ibunya. Apa yang dilakukan Nikita sebenarnya ada bagusnya untuk mengirim dia ke UK ya. Karena kalau di Indonesia tinggal ditarik, ya udah balik lagi ke rumah. Kalau di UK kan jauh. Kayaknya sini kita juga nggak bisa ke UK deh. Visanya belum ke approve. Makanya sekarang dia selalu bilang balik aja nak gitu, nanti kita ke psychiater gitu kan, ke dokter, minta diobati segala macam. She need therapist for sure. Dalam konteks apa? Untuk healing dia dulu gitu. Dia harus mencintai dirinya sendiri, menerima dianya sendiri, dan forgive her gitu loh. Karena kalau misalnya dia tidak bisa memaafkan dia sendiri, percuma, pulang juga ntar repeat lagi, malah nanti makin ribut gitu. Karena si Loli ini belum dapat jawaban atau her own peace ya, masih galau gitu. Di London dia sengsara sih sebenarnya, udah dibayarkan semuanya, tapi ya pasti perlu ekstra lah ya, extra love, extra time, extra support gitu. Namanya anak segitu perlu kasih sayang sih sebenarnya guys ya. Aku nggak bilang nih kita nggak kasih sayang, cuman dia tahu bahwa anaknya tuh bandel gitu ya, anaknya tuh mirip dia gitu. Makanya dia bilang dia nggak mau di-compare bahwa apple doesn't fall far from the tree gitu kan, dia bilang. Jadi bahwa buahnya itu nggak bakal jauh dari pohonnya gitu kan. Dan itu pun dia nggak mau mengakui gitu loh. She needs to. Jadi sini kita tuh harus tahu gitu bahwa problemnya itu dari dia dulu, dan dia tidak bisa membantu orang lain kalau misalnya dia tidak bisa membantu dirinya sendiri ya. Dia bisa bilang dia kaya, dia cantik, dia terkenal, but that doesn't, itu bukan problemnya bukan itu. Problemnya adalah dia nggak sayang, dia nggak tulus ya. Semua itu kan dia bilang bisa dibayar segala macam, tapi bukan dari hati. Kalau misalnya kita sayang sama orang itu nggak ada nilainya ya. Semua pertemanan yang dia punya itu ada nilainya sayang, makanya come and go ya. Kalau misalnya ada butuhnya baru datang gitu kan.
nggak apa, tidak tulus pertemanannya. Fitri aja sekarang nggak boleh ketemu sama Nikita. Coba dari si Fitri di Korea sama Jepang udah ketemu mereka. Hah? Sama Chen masih nggak boleh. Kita tantang yuk, apa Fitri ajak Nikita datang ke rumahnya yuk. Soalnya yang aku tahu, Chen udah berjanji sama Naira bahwa si Nikita itu nggak boleh datang ke rumahnya lagi. Ayo dong Besti, yuk datang ke rumahnya Fitri. Ya, kalau Fitri ketemu di salon atau apa, mah gampang. Datang ke rumah dong, ya. Kenapa aku bahas ini? Karena ini yang terjadi sama banyak orang ya guys. Dia ngebully, dia pakai senjata anaknya untuk menjarain apa kasus Bang Indra Tarigan, tapi nggak maju juga. Ternyata yang jahat dirinya sendiri gitu loh. Dia ngejahatin Chelsea Maya, ya. Dia ngejahatin anaknya kata sama Rizka. At the end of the day, karma is back at you, ya. Jadi karmanya balik ke dirinya dia sendiri. So kalau dia marah-marah lagi, I don't care anyway, ya. Cuman aku kasih tanggapan ini biar kalian tahu bahwa ini tuh sudah waktunya meluap gitu. Karena kalian bisa mikirin gak sih guys, seorang Loli gitu ya, umur 16 tahun, dia nggak punya siapa-siapa gitu ya, punya papa juga nggak boleh ketemu katanya, kata Loli ya, punya tante juga nggak boleh ketemu, si Aiko kan, dia punya support system cuman itu doang. Jadi kayak yang ya dia kaya, dia punya bisa sekolah, but it's toxic gitu loh, dikekang, terus contohnya ya ibunya bisa jadi contoh emang gitu kan. Iyalah dia sini kita berjuang keras untuk anaknya segala macam kan, sekolah di sekolahan menter gitu kan, German school segala macam. That doesn't mean they're happy inside-nya, quality of life-nya gitu. Dia punya quantity gitu ya, punya barang mewah gitu kan segala macam, tapi quality of life-nya belum tentu sayang. Kasih sayang itu tidak bisa dinilai, aku bilang lagi ya. Jadi ya related gitu sama si Fitri. Si Fitri ini kan kurang ajar sama mamahnya. Wah, Loli sekarang katanya kurang ajar sama ibunya, ya kan? Makanya kalau misalnya Nikita mau ngebelain Fitri, tahu dulu ceritanya. Sekarang jadi sakit kan, dikurang ajarin sama anaknya kan. Karma is real honey, karma is free. Aku tidak mau menginjak-injak perasaannya dia sih, pasti dia lagi marah kan segala macam. But buat netizen yang bingung kenapa ini terjadi, karena ya si Loli udah nggak kuat gitu. Salah satu jalannya ya Loli harus stay di UK untuk berapa tahun dan speak up for herself, walaupun ya di cut secara financial sama si Nikita kan. Ya nggak tahu lah dapat support dari mana, mungkin endorse atau Anthony. Kalau public school sebenarnya murah guys, paling 2.000 euro juga cukup gitu ya. Tapi ya tinggalnya di mana sih? Dia harus cari tinggal. Kebayang gak sih ya guys, kalau misalnya nih dia benar-benar di-cut sama si Nikita dan gak boleh pulang segala macam, berarti dia harus overstay di UK. Dia harus minta perlindungan, terus minta diadopsi sama Anthony. Mungkin dia pindah ke Jerman. That's a possibility ya. Minta perlindungan anak di UK, bahwa di rumahnya itu dia nggak sehat gitu, dan dia nggak mau balik ke Indonesia. Ya bisa aja dibilang apa, disiksa secara mental, secara skills ya. Kalau fisik nggak bisa susah dibuktikan karena udah jauh juga kan gitu. Jadi dia bisa minta ke counselor ya. Loli, you can go to school counselor
gets their support, get their paper, you can file it. I'm pretty sure you can get child protection ya, karena kamu masih di bawah umur sayang. So hopefully your life out there in UK is more peace. Hal yang bebas mah orang juga tinggal keluar bisa bebas, tapi kenyamanan ya itu nggak bisa dicari say. Walaupun dikasih hidup yang mewah, kalau nggak nyaman nggak bisa nyaman, dan orang nggak bisa berbohong gitu ya. Sehari 2 hari orang bisa pretending, bisa berpura-pura bahwa dia bahagia, tapi di ujung-ujungnya orang tahu ya. Sadly that's the truth guys ya. Dan kita flash ganti topik ke Fitri ya. Fitri ini sekarang lagi berurusan dengan jurusita. Jadi harta gono-goninya Chen harus balik lagi ke Cerina karena itu warisan ya. Jadi rumah yang villa itu bakal diturunkan ke Chelsea Maya, Kaden, dan Cirina ya, 3 nama. Dan rumah mobil Mercy kalau nggak salah ya, yang harus dikembalikan atau apalah nominalnya, kan orang kaya kan. Terus sama uang susunya, uang susu sih, child supportnya Chelsea dan Kaden 25 juta ya guys sebulan, dikali berapa tahun, dikali 2 anak, hampir 3 miliar kayaknya ya. Itu yang harus dibayarkan, dan mereka nggak mau bayar, makanya mau disita salonnya gitu. Buat orang-orang yang nggak ngerti jurusita tuh apa, karena itu mau disita. Mereka nggak mau bayar. Satu, dia nggak mau nyerahin sertifikat ya, sertifikat bisa bikin lagi kan. Bayar uang anak-anak Kaden and Chelsea. Terus satu lagi ya harta gono-goninya Cirina, itu harus dibalikin berapa M gitu ya. Aku nggak tahu nominalnya, tapi itu yang terjadi. Makanya si Fitri ini kayak yang marah ya, nyerang nyerang Medina, nyerang Cirina, nyerang siapa lagi ya, Medina Latif sama Medina Musa dia serang, karena udah buktinya udah keluar dan surat cap pengadilannya udah keluar. Jadi ya mau nggak mau dia harus menyerahkan berapa miliar sayang gitu. Kalau nggak si Chen dipenjara karena penelantaran anak, sama kasusnya. Jadi masih ada relasinya ya guys. Dan one point yang aku harus bilang, Naira udah mulai bertanya-tanya siapa bapaknya ya. Kenapa aku tahu? Karena orang dalam juga gitu. So karma sih ya. Janganlah berbuat jahat sama orang tua, janganlah berbuat jahat sama orang lain gitu ya. Yang aku lihat, yang aku bilang ini adalah kenyataan guys. Bukannya aku berbuat jahat atau apa, ini kejahatan mereka. Aku cuma speak up aja, klarifikasi aja. Aku tidak bilang fitnah gitu ya, nggak fitnah, karena source-nya terlalu dalam. Keluarga langsung yang yang tahu gitu. Kalau misalnya aku berandai-andai, oh Fitri ini begini, Nikita ini begini, berandai-andai, ini source-nya keluarga mereka semua guys. Jadi ya lebih sakit gitu. Jadi mereka kalau mengancam aku mau bunuh, mau giling, mau apa, I don't give a shit. I really don't. If I really have to die, I will die gitu loh. Tapi yang mereka alamin ini adalah real life experience gitu. Nggak dibuat-buat, dan mereka yang buat sendiri gitu loh. So enjoy it girls. Yeah. It's your shit.
karena kehilangan harta kan sekarang kan, secara nggak langsung berteman sama Nikita dia rugi berapa miliar gitu loh. Kalau sama Isa gimana, gue nggak peduli, I don't give a shit. Semoga bunda bisa bantu Loli ya. Too far away, jangan dihubungin sama bunda. Hebat ya, punya banyak sumbernya, karena mereka menyakiti banyak orang terdekat mereka sayang. Aizawa orang Jepang ya, bapaknya ada keturunan Jepang. Aizawa apa Naseru namanya ya, kita google ya guys. Nih bapaknya Loli ya, Aizawa Naseru. Mana fotonya? Nih bapaknya Loli ya. Harus kamera depan kali ya. Nih. Ini bapaknya Loli yang katanya lagi di Jepang. Mana lagi? Kayaknya bukan ini deh. Yang ini I'm not sure ya, tapi yang ini. Doa-doa yang disakitin sama, sebenarnya kita bukan doa-doa menyakitkan ya, cuman Tuhan membalasnya dengan perbuatannya dia sendiri gitu loh. Emang karma Israel kok banyak yang sumpahin Nikita, bukan masalah nyumpahin juga. Musuh terbesarnya Nikita adalah Nikita sendiri. Jadi jangan bilang musuh-musuhnya Nikita. Nikita jahat sama orang, tapi karena Nikita jahat gitu loh. Kata Nikita bukan itu, ya udahlah. Pokoknya namanya tadi apa? Susah namanya. Aizawa Naseru. Dulu dia hina ulama, sekarang musuh terbesar anaknya sendiri ya. Bapaknya Naira ya nggak bisa aku spill karena takut salah bapaknya. Yang penting Cina guys, antara Ko Budi atau Ko Ahawi. Karena itu dia selalu iya, which is okay, nikmati aja. Karena apapun yang selalu dia perbuat akan selalu dia terima gitu loh. Ya bisa gitu ya, dapat dia segala. Aku tahu orang dalam sayang. Harusnya udah dikelarin kali ya foto-fotonya. Cocok baik bicaranya apa adanya, masuk akal. Ya karena kita nggak bisa membuat-buat story guys. Kakak sama nggak berteman lagi. Dia jahat sama banyak orang, gue nggak. Endingnya gimana ya, sekolah lah. Untungnya si Loli sekolah, nggak jadi gelandangan. Kenapa dimatiin kakak komennya tadi? Biar aku fokus. Kalau nggak ntar kemana-mana. Berapa rame orang yang kita sakitin tuh makan karma lo. Yang paling jahat ibunya Fitri sih dibilang mati lah, ibu ular lah segala macem. Dan dia nggak tahu ceritanya dari Mami Rita gitu kan.